Pemirsa, Timnas Indonesia akan melawan Myanmar pada laga pertama Grup B Piala AFF 2024 di Stadion Tuwuna Yangon. Dan berikut pembagian negara-negara yang berada di Grup A dan Grup B Piala AFF 2024. Dan inilah pemirsa negara-negara di Piala AFF 2024. Di Grup A ada Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, dan Timor Leste. Ya, kemudian di Grup B ada Indonesia, Myanmar, Vietnam, Laos, dan Filipina. Ya, dan ini adalah prediksi line up Timnas Indonesia kontra Myanmar di Piala AFF 2024. Di posisi back ada Dava, kemudian di posisi kiper maksud kami ada Dava, kemudian di posisi back ada Kakang, Kadek, dan Ferrari. Di posisi tengah ada Arhan, Raihan, Arhan, dan Asnawi. Kemudian di posisi depan itu ada Marcelino, Hoki, dan Ronaldo. Dan kalau kita lihat formasi dari Timnas Indonesia ini adalah 3-4-3. Nanti kita akan coba menakar bagaimana kekuatan dari masing-masing squad ya, baik itu dari Myanmar maupun dari Timnas Indonesia. Ya, kemudian ini adalah 5 pertemuan terakhir Myanmar versus Indonesia. Di laga uji coba 2021 Indonesia mengalahkan Myanmar dengan skor 4-1. Kemudian di laga uji coba 2019 Indonesia mengalahkan Myanmar dengan skor 2-0. Kemudian di laga uji coba pada 2018 Indonesia mengalahkan Myanmar dengan skor 3-0. Pemirsa, Timnas Indonesia akan melawan Myanmar pada laga pertama Grup B Piala AFF 2024 atau Asian Championship 2024 di Stadion Tuwuna Yangon pada Senin malam nanti. Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola, ada Bung Roni Pangemanan. Selamat sore Bung Ropan. Selamat sore Mas Aditya, Gina, selamat sore. Baik, Bung Ropan, bagaimana melihat persiapan Timnas Indonesia untuk ajang AFF 2024 ini? Iya, kalau bisa melihat kan 1 minggu pelatnas sudah dilakukan di Bali, STY sudah melakukan tentunya seleksi pemain yang ketat, 24 pemain akhirnya dibawa, ya ada beberapa pemain yang cedera, ada yang sakit, tapi inilah final untuk 24 pemain, tapi kita bersyukur bahwa ternyata ada yang lebih cepat, yaitu Rafael Struijk yang tadinya sampai ke tanggal 17, sekarang dia lebih cepat, kemarin sudah tiba, dan tentunya ini kabar bagus, dia bisa tersedia di saat kita akan menghadapi Myanmar pada pertandingan malam nanti. Jadi lini serang kita akan lebih kuat dengan kehadiran Rafael Struijk yang kita tahu bersama ini pemain yang juga diandalkan STY di timnas senior kita. Usianya memang masih muda, tapi dia sudah terbiasa bermain di tim senior. Jadi enaklah buat kita dengan kehadiran Rafael untuk bisa mendukung Marcelino, Asnawi, Arhan, ada Hoki di depan dan Ferrari di belakang. Gitu. Mas Aditya. Oke, soal Rafael nanti kita akan bahas lebih lengkap Bung Ropan. Tapi kalau kita melihat skuad Garuda di AFF 2024 ini kan berbeda dengan skuad di kualifikasi Piala Dunia ya untuk menghadapi Myanmar. Bagaimana peluang kita dengan tim yang sekarang ini kalau Bung Ropan melihatnya? Ini memang kan tim muda yang sudah dipersiapkan. Keputusan itu diambil oleh STY dan PSSI. Pak Erick Thohir sebagai ketua umum juga sudah mengatakan bahwa tim ini memang selain regenerasi yang ke depan untuk dipersiapkan juga ke SEA Games di Bangkok 2025. Sehingga keputusan ini memang harus dimaksimalkan oleh STY untuk mendapatkan hasil yang bagus. Artinya kita juga bukan hanya jadi sebagai pelengkap di grup B, tapi kita harus bisa membuktikan ini pertaruhan bagi STY untuk bisa membuktikan bahwa dia mampu membawa paling tidak ke semifinal dulu. Ya, untuk bisa menjadi 2 besar di grup B, untuk bisa menantang salah satu di grup A, apakah itu Thailand, Malaysia atau Singapura yang ada di grup A. Jadi memang berbeda tim saat ini yang masih muda dengan tim yang senior. Kalau senior itu lebih fokus memang untuk di grup C ya, pra-Piala Dunia, zona Asia. Sehingga pemain-pemain abroad yang ada di Eropa tidak boleh bergabung, nah sangat riskan. Bahkan tadinya ada 2 pemain yang diharapkan untuk bisa datang, Ivar Jenner di posisi gelandang dan Justin Hubner di belakang itu tidak bisa dilepas oleh klubnya. Masih beruntung kita punya Rafael, dan Marcelino masih dilepas juga oleh Oxford. Jadi harus dimatangkan dengan tim yang ada saat ini, dengan tim muda gitu. Baik, Bung Ropan, dari tadi kan Anda menyebut nama Rafael Struijk.
Nah, Rafael Struijk ini kita tahu lah kepiawaiannya Ya. tidak perlu diragukan, tapi ada isu bahwa kondisi yang belum fit membuat Rafael ini tidak bisa dimainkan kontra Myanmar. Ini baru prediksi gitu ya. Nah, bagaimana dengan kekuatan lini depan kita tanpa Rafael? Iya, memang lebih bagus dengan Rafael. Tapi kalaupun dia tidak bisa tersedia untuk pertandingan nanti malam, atau dia akan bermain sebagai super sub, ya di babak kedua, ini semua tergantung dari STY melihat kondisi terakhir dia. Ya. Dia baru tiba kemarin dan dia bisa harus dimainkan pada saat ini. Tapi kalau tidak ada dia, paling tidak di depan itu mungkin masih ada Hoki Caraka dan Ronaldo Kuate ya, masih bisa diandalkan. Punya Arkan Kakak, tapi saya pikir STY tidak akan mengambil sebuah perjudian di sini. Dia akan menetapkan dengan Ronaldo Kuate dan Hoki Caraka. Nah, dua pemain ini kan STY lebih tahu karakter dari dua-dua ini yang sudah pernah dia panggil juga untuk bisa bermain di tim nasional kita. Jadi dia pasti akan taruh dua pemain ini. Dengan catatan kalau Rafael tidak bisa bermain full selama 90 menit, dia bisa tersedia di babak kedua. Inilah dua pemain yang paling pantas menurut saya untuk dikedepankan oleh STY, dengan Marcelino Ferdinand bermain di antara dua pemain tersebut di belakang. Dan Marcelino akan lebih bebas tentunya untuk bisa mensuplai bola ke Hoki atau ke Ronaldo. Gitu Aditya. Oke, Baik. kalau dengan prediksi komposisi timnas Indonesia yang nanti malam akan bertanding melawan Myanmar, kemudian bagaimana menakar kekuatan dari tim Myanmar ini? Bung Ropan, tadi kan belum dijelaskan ya soal kekuatan dari tim Myanmar ini. Ya, kalau bicara Myanmar, ya mereka bermain karena mereka sudah bersiapkan diri dari tanggal 25 November kemarin bersiap. Mereka meyakini bahwa mereka bisa menghadang Indonesia. Pelatih mereka juga Myo Laing Win sudah mengatakan mereka optimis. Ya wajar-wajar saja. Ini bermain di kandang. Nah, ada dua pemain yang saya pikir harus diperhatikan di antara 11 pemain mereka yang punya kelebihan yang bagus. Maung Maung Win dan Aung Kon Man. Ini dua pemain. Kalau Aung Kon Man itu ada di depan. Maung Maung Win itu ada di posisi gelandang. Nah, ini dua ini menjadi salah satu kunci bagi permainan Myanmar yang harus diperhatikan oleh pemain-pemain kita. Bukan berarti 11 pemain mereka tidak bagus. Ya. Bagus semua juga pemain-pemain Myanmar. Dan ini kan diakui juga oleh STY bahwa dia melihat bahwa kekuatan mereka ini bagus. Ada 7-8 pemain abroad mereka. Tapi dua ini menurut saya yang harus diperhatikan di gelandang. Dan dia juga akan bisa mengontrol permainan Marcelino, ya, Maung Win ini. Nah, kemudian di depan itu yang Kwang Man ini menjadi juga tugas bagi Ferrari, entah siapapun yang dimainkan untuk mendampingi Ferrari. Ada Kadek atau dengan Kakang atau ada Robi Darwis, mereka harus bisa melihat pergerakan pemain ini yang dua-duanya bermain di kompetisi luar ya, di luar mereka, di luar Myanmar. Jadi harus betul-betul fokus untuk bisa mempersempit ruang gerak dari dua pemain ini. Begitu. Baik, bagaimana Anda menakar peluang dari timnas Indonesia kontra Myanmar ini dengan tim muda saat ini? Ya, saya berharap bahwa kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Ya, apapun itu, ya kita harus bisa melewati laga pertama yang selalu tidak sulit memang, yang sulit menurut saya bagi siapapun. Dan ini adalah tantangan. Kalau kita bisa menang, posisi kita akan lebih enak untuk menyambut Laos dalam pertandingan tanggal 12 sebelum kita menuju ke Vietnam. Tapi bahaya buat kita kalau kita imbang atau kita bahkan kalah. Ini akan sulit buat kita. Tapi kalau melihat, saya masih meyakini bahwa kita bisa mendapatkan hasil yang bagus, hasil yang positif di saat akan menghadapi Myanmar. Tidak boleh menganggap remeh. Kita harus punya nyali, punya kekuatan mental kita juga harus bagus. Makanya STY juga coba menggenjot dengan stamina kita, fisik kita harus baik untuk menghadapi Myanmar. Gitu. Oke, yang menjadi tantangan adalah karena kan Myanmar ini bermain di kandang sendiri ya, Bung Ropan ya. Tapi kalau tadi Bung Ropan menyampaikan ada dua pemain kunci dari tim Myanmar yang harus diwaspadai oleh Sintayong dan juga timnas Indonesia ya. Bagaimana strategi Sintayong dalam menghadapi dua pemain kunci ini, dan apakah nanti timnas Indonesia akan bermain bertahan, menyerang atau seperti apa dalam menghadapi komposisi dari pemain Myanmar ini, Bung Ropan? Ya, saya pikir tidak perlu takut menghadapi Myanmar ya. Kita tidak boleh juga untuk hanya bermain dengan lebih bertahan. Kita harus bermain lebih terbuka dengan mereka. Artinya harus lebih yakin. Komposisi STY dengan strategi 3-4-3 artinya bisa berkembang juga dengan 3-5-2 yang bisa ada di depan. Marcelino yang bisa tarik ke belakang lagi sedikit ke posisi gelandang karena dia bisa bermain juga di gelandang yang lebih bertahan dan lebih menyerang. Jadi saya pikir yang kita perlu kontrol adalah permainan dari yang striker yang saya bilang tadi, ya, dari Aung Kwan Man ini. Itu menjadi tugas bagi Ferrari dan kawan-kawan yang ada di belakang. Dan saya masih meyakini kalau bermain dengan 3-4-3 oke lah, karena STY kan sudah memahami taktik strategis dengan 3-4-3 yang juga dia mainkan di timnas senior. Jadi dia akan tampil juga tidak akan mengubah dengan gaya yang sama sehingga kita punya kekuatan dari sisi flank. Nah, kalau dengan pola demikian kan kita harus banyak Arhan ada di kiri dan Asnawi di kanan,
harus lebih banyak untuk menopang serangan. Ya, karena ini butuh pemain-pemain yang kuat. Dan mereka sudah terbiasa bermain di level senior, mereka akan tahu. Dan bola-bola pasti akan lebih banyak mengalir dari penetrasi kekuatan Asnawi di kanan dan Arhan yang ada di kiri. Lemparan bola juga ke dalam yang sangat kuat dari Arhan ini juga akan menentukan. Jadi beruntung kita punya kekuatan di dua flank ini. Di samping tentunya kita punya Marcelino, punya Ronaldo Kuate, ya, dan punya Hoki Caraka yang berada di depan. Nah, umpan-umpan dari dua flank ini yang diharapkan bisa membantu Hoki atau Ronaldo Kuate dalam hal mencetak gol. Tetapi kita masih punya pemain muda yang punya bertalenta kuat seperti Marcelino yang selalu muncul dari second line di saat pemain-pemain depan kita terisolasi. Dia akan menjadi pembeda. Itu yang terlihat ketika dia tampil di tim senior kan, menghadapi Arab Saudi selalu dia muncul sebagai pemain pembeda dan akhirnya bisa mencetak 2 gol. Bukan tidak mungkin melawan juga Myanmar, Marcelino yang akan menjadi pencetak gol kemenangan kita. Gitu Aditya kita. Baik, lalu bagaimana dengan kekuatan dari kiper kita? Ada Dava Fasya, kemudian di back kita ada Kakang, Kadek, dan M. Ferrari. Anda melihat seperti apa kekuatan di lini belakang kita? Ya, mungkin Dava akan dimainkan ya, walaupun Cahya juga ada kiper yang oke, tapi katakan Dava yang akan dimainkan lebih awal. Nah, posisi belakang kalau dengan 3 back, menurut saya Ferrari tidak akan tergantikan. Tinggal siapa yang mendampingi Ferrari. Saya lebih melihat bahwa Kadek yang akan ada di sana atau Kakang. Memang ada Sultan Saki juga dan ada Robi Darwis memang bisa ditampilkan di sana. Tapi 2 ini yang bisa mendampingi Ferrari yaitu Kakang bersama dengan Kadek. Nah, ini yang bisa, karena mereka baru pertama kali bisa berpasangan bersamaan ya, yang akan ditampilkan oleh STY. Tapi dalam latihan mungkin STY sudah mencoba ketiga pemain ini dan saya pikir tidak akan lari jauh dengan 3 pemain ini. Kakang kenapa dipasang? Karena dia punya tinggi yang memadai untuk memotong bola-bola atas ketika ada crossing dari pemain-pemain Myanmar. Sementara Ferrari juga akan coba mengontrol sebagai pemain yang berdiri di back. Dengan Kakang mungkin kalau 3 pemain, Kakang ada di kanan, Ferrari akan ada di tengah, dan Kadek ada di kiri. Mungkin itu ya formasi bagi 3 back kita yang ada. Ya. Sehingga ini memungkinkan bagi 3 pemain ini selalu untuk bisa memotong ya bola-bola, mengintercept setiap serangan dari pemain-pemain Myanmar begitu. Baik, terima kasih Bung Ropan. Kita sama-sama nanti malam akan menyaksikan bagaimana pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Myanmar hari ini. Sama-sama, terima kasih.